tidur itu nggak bernilai, melek turu orang mati orang urip ora, nggak hidup nggak mati itu orang tidur itu layak mutu walayah yang nggak mutu ngabisin biaya kok. Bukan kok tidurnya itu yang dialhamdulillahi, tapi yang dialhamdulillahi adalah alladzi ahyana. Kita diberi kesempatan untuk hidup, ini yang dialhamdulillahi. Kesempatan hidup ini mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku, banyak di antara saudara kita yang sudah tidak mendapatkan kesempatan hidup. Bahkan ada saudara-saudara kita yang lagi kerja, karena kecelakaan kerja mereka sudah tidak memiliki kesempatan hidup. Betul? Maka keamanan juga harus perlu kita waspadai, kita antisipasi, dan kita ikhtiari secara maksimal. Siapa sih yang ingin kecelakaan kerja? Semuanya juga nggak ingin. Berarti kan perlu kehati-hatian. Jangan lupa kalau mau kerja berdoa. Biasanya kan enggak. Apa mana gajinya telat? Gajinya di Korea ini sudah tinggi loh, tapi rata-rata yang masih 10 koma. Artinya asal tanggal 10 pasti udah koma. Ya, KKN yang dikirim 852 tiap tanggal 10 mesti koma. Kita masih diberi kesempatan, maka tahun baru ini kan tahun untuk muhasabah, untuk introspeksi, evaluasi, dan koreksi diri. Kira-kira setahun yang lalu itu lebih banyak mana taat sama maksiat, akendi ibadah karo belara, banyak mana wiridan sama gendaan, banyak mana zikir sama kentir. Nah ini kita masih diberi kesempatan. Kalau tahun kemarin masih sholatnya masih bolong-bolong, ya sekarang ditambah sholatnya ke bolongnya, ditambah bagus kualitasnya. Kan semalam juga saya sampaikan, sehari kan 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Oi, kayak yang hidup modern. Subuh tidak maraton, asar pergi ke salon, zuhur main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Ini kuburan kena smackdown. Oh. Kalau tahun kemarin masih banyak dosa, nah sekarang saatnya taubat. Taubat itu harus selalu digalakkan. Karena apa? Karena mohon maaf, namanya manusia itu pasti banyak kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu banyak salahnya. Termasuk yang di atas panggung ini, ya. Termasuk yang ngomong, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah itu yang mau bertaubat. Yang tidak punya salah itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang takwa itu bukan ke orang yang nggak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah dosa. Orang yang takwa itu juga orang yang pernah berdosa, tapi dia cepat-cepat bertaubat. Coba ayat itu sampean semuanya hafal, saya yakin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Podo cekat-ceket sira kabeh, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, istighfar, bertaubat, wa jannatin, dan ke surga. Nanti kamu masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, akhirnya kita tahu muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu juga pernah melakukan dosa, tapi mereka sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera, cepat-cepat mengharap ampunan Allah, artinya bertaubat. Wes toh, gak usah kakek punya prinsip, nah, kayak saya ini gimana, dosanya kakean. Gak ono dosa kakean itu ndak ada.
Karena sebanyak-banyaknya dosa kita masih banyak ampunan Allah, sebesar-besar dosa kita masih lebih besar ampunan Allah. Wis to dosamu senajan moli-moli khatam bolak-balik. Sundul langit jarene wong-wong asal mau bertaubat dengan taubatan nasuha diampuni semua sama Allah. Nggak usah kate khawatir akeh dosamu gak penting kanggone Gusti Allah. Dosa kula kathah Gusti dari Gusti Allah gak penting. Dosa kula kathah Gusti dari Gusti Allah gak penting. Sing penting itu tobatmu. Halo. Apa bisa bersih diampuni Allah? Ya bisa. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu enggak kayak dapuramu itu. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal kita taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa diampuni sama Allah. Ya kayak HP itu loh, sebanyak apapun datanya begitu di flash bersih, hilang semua data-datanya. Sama kan dosamu kan akeh. Ya dosaku barang. Kan lihat potongannya kan ketara. Nah, karena dosa-dosa kita ini banyak. Podo akeh bro, tenang ya. Podo akeh. Nah, ayo di flash sekarang. Mumpung masih di dunia ini, ayo di flash. Daripada nanti nge-flashnya di neraka, sakit tahu. Ayo di flash sekarang aja. Namanya taubatan nasuha. Ya bersih, nol. Jangan pernah putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku, jangan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya melampaui batas itu kakek dosa ya kayak sampean kayak aku barang. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Sebanyak apapun dosamu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Semuanya dosa diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya lakukan perbaikan terus, lakukan perbaikan terus, lakukan perbaikan. Oke? Oke? Cuman untuk menjadi orang baik itu tantangannya juga berat. Pertama, setan itu setannya protes. Namanya setan gak mau tak arahkan ke sana. Itu selalu berupaya menggoda orang-orang baik. Artinya yang sebelah sana. Setan itu tidak rela kalau manusia itu jadi baik, karena setan sudah bersumpah fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku, telah menyesatkan aku, melaknat aku, maka aku bersumpah akan aku jadikan yang namanya dosa dan maksiat itu indah, menyenangkan, menarik, menggiurkan bagi manusia, sehingga manusia berbondong-bondong melakukan dosa, melakukan maksiat. Mereka semuanya akhirnya tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Maka jangan heran dosa maksiat itu menggiurkan, indah, menggiurkan. Kayak renten anak duit, indah, menggiurkan. Menghutangi sedikit balik oke. Utangi jom bayarnya cagak listrik ini enak banget, menggiurkan. Korupsi menggiurkan, al-gendaan yang menggiurkan. Ya kayak minuman teh, kopi, susu, jahe enak sesungguhnya, tapi sama setan yang dibikin menggiurkan itu malah ciu. Disebut ciu itu karena ketika dicuket tutup botolnya kan ciu, maka lah dicuket putus suaranya ciu, makanya dinamakan. Gak usah ales, penggawe aku ngono kok. Gayae ales ae. Nek ono takmir masjid, pengurus masjid teko ae botole pinggirno kabeh. Arepe minggat. Aku sampal kelakuanmu. Apa-apa kaitane ngono gak apa-apa. Mun wis kadung tobat,
Lebih baik mantan pemabuk daripada mantan ustadz. Saudara-saudara kita yang masih seperti itu kalau tidak urunan, kompak banyak. Bener, nyumbangnya itu lebih banyak daripada yang kumpul elong linteng. Saya di mana-mana selalu meniteni. Yang dianggap remeh-remeh kayak gitu itu kalau nyumbang gede-gede, apalagi yang di sini ini mesti gede nih. Ya sing kumpul linci apa gak isin. Sorry bro, sorry. Oh ini fakta. Terus begecil menunggu lo kapan senengnya ini gak dilem wayang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Emang upaya setan itu seperti itu. Nah sekarang saya meneruskan sedikit materi yang saya sampaikan semalam untuk menjadi manusia yang baik. Pertama harus punya dasar iman yang kuat. Maka fase dakwahnya Rasulullah ketika di Makkah selama 13 tahun itu penanaman akidah, penguatan iman. Sesungguhnya sudah berhasil, bukan berarti di Makkah Rasulullah nggak berhasil, maka terus kemudian hijrah pindah ke Madinah. Ini salah satu hikmahnya. Di Makkah sesungguhnya berhasil menanamkan akidah, iman yang sangat kokoh. Sampai Yasir itu sekeluarga demi mempertahankan akidah, itu dibunuh satu keluarga, dibakar hidup-hidup. Suruh kembali syirik nggak mau, suruh kembali murtad nggak mau, demi mempertahankan akidah. Bagaimana Bilal bin Rabah yang disiksa majikannya, dijeretkan batu besar ke dadanya agar kembali syirik, nggak mau dia. Walaupun cuma bilang ahad, mau baca qul huwallahu ahad itu belum bisa. Cuman ahad. Kalau Anwar Zahid ya qul huwailid. Ahad demi mempertahankan akidah. Malah ada sahabiah, seorang perempuan yang mempertahankan iman dan akidahnya itu disiksa dengan siksaan yang enggak manusiawi. Kedua tangan kakinya diikat masing-masing, kaki kanan tangan kanan diikat sendiri pakai rantai besi, kaki kiri tangan kiri diikat sendiri pakai rantai besi, kemudian ditarik sama kuda. Yang sebelah kanan ditarik kuda kenceng ke arah kanan larinya, yang sebelah kiri ditarik kuda kenceng larinya ke arah kiri. Dua-duanya narik sampai tubuhnya terbelah jadi dua. Gak usah bayang nanti sing suwek, pokoknya terbelah jadi dua. Jadi apa semua demi mempertahankan iman, demi mempertahankan keyakinan, loh, sampai segitunya loh berhasil. Tapi maaf, Islam itu bukan cuman vertikal saja, bukan cuma ngurusi yang hubungan manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam itu juga membangun hubungan antar sesama manusia horizontal, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga diatur dalam Islam. Halo, kok diem? Ono rupa gak ono suarane? Entuti ono suara gak ono rupa. Ini, woi. Jadi kalau agama lain mungkin yang dinamakan agama itu kan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi Islam memandang agama bukan hanya seperti itu, bukan cuma vertikal hubungan antar manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan sesama manusia ini juga agama, hubungan dengan lingkungan ini bagian juga dari agama. Lah untuk membangun komunitas masyarakat yang baik di Makkah itu kesulitan, bahkan belum memungkinkan. Kenapa? Selalu diintimidasi sama tokoh-tokoh kafir waktu itu. Wong jangankan kok pengajian seperti ini ya, mau ngaji saja sembunyi-sembunyi. Zaman itu Rasulullah di rumahnya Arqam gitu, singit dan sembunyi-sembunyi, mau ngaji aja sembunyi-sembunyi, diintimidasi terus sama Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok belum ada, terus diintimidasi. Makanya kesulitan membangun komunitas
tes masyarakat yang baik, bersosialisasi, membangun sistem masyarakat yang baik, sistem pemerintahan. Kalau sekarang yang hijrah ke Madinah, memang harus ada yang ngurusin politik. Kalau di Islamnya tidak ada yang mewakili di dunia politik, nah nanti Islam akan dipolitiki. Malam ya'rifus siyasah akalahu siyasah. Siapa yang tidak tahu politik maka akan termakan oleh politik. Halo, wis enak dikaknong ini, bingung sampai. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Gini ya, sampai tak ceritani dulu, santai aja. Sebenarnya yang membuat memisah-misahkan itu sesungguhnya itu kan warisannya penjajah Belanda tuh. Dulu yang ditanamkan oleh Belanda kepada mbah-mbah kita nggak sebentar ya, 350 tahun lebih. Belanda itu selalu menanamkan gini, wes Islam yo Islam saja, nggak usah ikut ngurusi negara, nggak usah ikut ngurusi politik, nggak usah ikut ngurusi apa-apa, pokoknya tugasnya ngaji, urusan agama. Itu sesungguhnya Belanda itu yang misah-misahkan itu, yang membuat sekat-sekat, istilahnya membuat dikotomi kalau bahasa sekarang. Bahwa kita tidak ngomong-ngomong. Makanya rata-rata dulu pondok pesantren itu dimarginalkan. Tidak ada pondok pesantren di kota besar, itu tidak ada. Ya pondok pesantren itu dulu ya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, tempatnya nyelempit kayak gitu. Ya kiai itu ya wis pokoknya nganggo teklek, terumpah, terus sarungan sampai sekarang. Iya, maka saya bilang sarjana, sarungan saja kemana-mana. Pakaiannya elek-elek, nggak usah numpak mobil mewah-mewah. Yang diaji di situ, yang diajarkan di situ ya disuguhi kitab-kitab yang tasawuf, mulai Minhajul Abidin, mulai Ta'limul Muta'alim, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, terus kitab ngono-ngono kuwi, Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Wes nggak usah mikir dunia, nggak usah ngurusin gini. Sampai di sekolah pun juga dipisah-pisah. Kalau pengen belajar agama ya di madrasah, kalau sekolah umum ya untuk urusan negara. Sampai londo wis minggat, sampai sekarang kan masih terkesan seperti itu, masih tertanam seperti itu. Kalau pengen belajar agama ya mulai madrasah sampai UIN, Universitas Islam Negeri, pokoknya sampai fakultas-fakultas agama. Nah, kalau di kuliahnya umum, belajar di sekolah umum ya nggak akan bisa agama karena tidak diajarkan agama. Makanya kalau sekolahnya di umum terus sampai kuliah tanpa mau ngaji sendiri, ya nggak bakal iso ngaji. Itu sesungguhnya warisannya londo. Ora paham yo ben. Nah, tapi sampai sekarang yang masih seperti itu, padahal sesungguhnya tidak. Halo, itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah. Sehingga Yathrib, kota Yathrib, setelah masyarakatnya tertata rapi oleh Rasulullah, namanya dirubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah menghijrahkan manusia-manusia yang jahiliyah menjadi manusia-manusia yang Madinah, dari manusia-manusia yang biadab menjadi manusia-manusia yang beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami nggak omongan saya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah itu harus disestempel Islam? Apakah negara itu harus disestempel Islam? Jawabannya tidak harus. Mohon maaf ya, jawabannya tidak harus. Kalau seluruh masyarakat itu semuanya beragama Islam dan semuanya sepakat, monggo menyetempel negara dengan Islam. Kalau satu negara itu penduduknya beragama Islam semua dan semua sepakat, silahkan. Tapi kalau tidak semua warga itu beragama Islam, gak harus disestempel Islam. Yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan, bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Perkara setempel, tak harap ngomong setempel lah ya. Ini yang ditanamkan
dakwahnya para wali tenanan, itu wali-walian di negeri kita tercinta, di Nusantara. Halo, halo, ini yang harus kita pertahankan. Mohon maaf ya, karena sekarang udah mulai banyak yang mengusik, seakan-akan umat Islam itu harus hidup di negara Islam. Kalau tidak ada stempel Islamnya dianggap tidak Islami, seakan-akan dong, ada yang seperti itu. Kalau tidak ada stempel Islam dianggap tidak Islami. Paham ya dengan yang saya maksudkan ini? Mulai ada yang mengusik seperti itu. Halo, kan stempel itu kadang-kadang ya cocok dengan pengamalan, kadang-kadang nggak cocok. Ada yang stempelnya Islam, amalannya juga Islam. Ada yang stempelnya Islam tapi amaliyahnya tidak Islami. Ada yang stempelnya tidak Islam tapi amaliyahnya Islam. Podo karo wadahe black, wadah roti tapi isinya gorengan jagung. Woi, woi, malah urung ditarik infak sudah buyar. Oh kongkepen. Oh rumahnya jauh ya. Oh Kudumoyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut dulu nggih? Oke, tak kasih sedikit wawasan biar kita sama-sama paham, biar tidak terjadi kesalahpahaman apalagi gagal paham. Dan ini ada bukti kok saudaraku, ada bukti di negara-negara Arab yang semuanya negara Islam. Taruhlah zaman urut mulai dari Afrika, Sudan, Somalia, termasuk Saudi Arabia, Yaman, Afghanistan, Syria, itu semuanya negara Islam. Halo. Tapi apa yang terjadi? Perang saudara, sesama umat Muhammad saling membunuh. Coba, mohon maaf betul, sesama umat Muhammad saling membunuh. Di Syria yang di kitab-kitab itu namanya negeri Syam. Kemarin kan sempat terjadi perang saudara, 250.000 lebih umat Islam yang mati terbunuh, dibunuh oleh umat Islam sendiri, padahal stempel negaranya Islam. Halo, itu udah mulai agak rendah. Terus ada kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara, akhirnya membentuk negara sendiri secara ilegal. Gak usah disebutkan namanya, semuanya udah tahu kan. Kisruh sampai sekarang. Yang diajarkan oleh wali-wali Allah Islam ke Indonesia ini tidak melalui kekerasan tapi melalui kelembutan. Para wali yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ke Indonesia itu mereka bukan pejabat, juga bukan pegawai negeri, tapi rata-rata mereka pedagang. Di sambil dagang mereka lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan sendiri. Makanya sukses barokah sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Berpijak pada ayat Quran di tengah-tengah yang ditulis merah itu, wal yatalattaf, dan berlembut-lembutlah kalian dalam beragama, dalam menyebarkan agama, dalam mendakwahkan agama. Sistemnya mereka lembut, gak pakai kekerasan. Makanya jamaah sekalian, Belanda di Indonesia itu 350 tahun lebih menjajah Indonesia. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agamanya Belanda tidak payu, gak patek laku, soalnya London keren. Belanda itu juga menyebarkan agama di Indonesia, tapi karena Belanda keren, maka agamanya nggak payu. Beda dengan dakwahnya para wali, laku, dan sekarang Islam menjadi mayoritas agama penduduk Nusantara. Itu karena para wali dalam berdakwah tidak mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu? Tidak memperkeren. Tak jelas ya ben. Tapi dengan cara yang halus. Yang pertama diperhatikan pakai sistem khidmah.
ijtimaiyah. Modelnya sampean longa dijak ngomong bahasan ini. Halo. Khidmah ijtima masyarakatan. Nun sewu nggih, para wali dulu itu kalau mengumpulkan masyarakat nggak ditanya agamamu apa. Karena tahu semua kalau dasarnya masyarakat Indonesia dulu itu agamanya Hindu, Buddha dan Klenek. Klenek itu ya balane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gak ditanya agamamu apa, tapi ditanya kebutuhanmu apa, yang dikeluhkan apa, ada masalah apa. Ini sulit hujan, Kanjeng Sunan, ini sulit hujan, akhirnya dijak bareng-bareng berdoa turun hujan. Terus yang bikin hujan ini Allah, Gusti Allah yang menurunkan hujan. Maka bareng-bareng kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, sama-sama disyahadatkan, sama-sama dikenalkan Islam. Jadi Islamnya ditawarkan belakangan. Loh, sistemnya loh seperti itu. Ini ada apa ya di masyarakat? Lagi pak geblok Kanjeng Sunan. Ini banyak wabah, banyak penyakit. Yuk sama-sama berdoa, diamini ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sembuh penyakitnya. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Allah yang menyembuhkan penyakit ini. Nah, mari sama-sama kita mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan. Diajak syahadat. Tapi yang moco Kanjeng Sunan punya karomah. Kena cangkemmu ya. Oke ramandi ini. Nah, kalau karomahnya kita nggak akan mungkin bisa meniru lah. Sampeyan pulau ini nggak mungkin lah bisa meniru karomahnya para wali. Paling-paling dapatnya ya keramat, elek-elek keramut. Kalau karomahnya nggak bisa meniru, mari kita tiru tata cara dalam berdakwah, tata cara yang sangat bagus, sangat halus. Halo. Nah sekarang kan malah dokuale toh. Sekarang dokuale mereka yang tidak Islam itu bagi-bagi roti, bagi-bagi sembako, bagi-bagi SPP, sekolah gratis. Sementara yang Islam malah kereng-kereng tunggu pentungan. Woi, paham karepmu ora paham karep. Kayak wangi ngotot-ngotot ya kesel dhewe aku. Sama kalau dulu itu prinsip masih kafir, bagaimana supaya yang kafir menjadi Islam, sekarang malah suka mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Paham karep murah paham karep. Nah ini kalau tentang, makanya sekarang dibangun akidahnya dulu di Makkah selama duduk sarungku kecantol bersih. Dibangun imannya dulu selama 13 tahun, akidahnya, akhlaknya, baru ditata masyarakat dan pemerintahannya. Kesimpulannya, kalau ingin membentuk komunitas masyarakat atau pemerintah yang baik, ya imannya dulu yang harus ditata, moralnya dulu yang harus diperbaiki. Ibarat senjata itu ya orang yang dibalik senjata. Kalau ingin membentuk masyarakat yang madani seperti masyarakat Madinah, imannya kuat, akhlaknya bagus, beradab, bermoral, itu namanya masyarakat madani, bahasa Arab, itu bahasa Jawa. Madani kene, madani kono, ngilokno kene, ngilokno kono. Ini seperti Madinah yang akidahnya kuat, akhlaknya mulia, tatanan masyarakatnya bagus. Ini pertama yang harus dibangun adalah keimanannya, harus kuat dulu akidahnya. Ibarat senjata itu ya orang yang berada di belakang senjata. Taruhlah para jamaah, negara sudah ada alat-alat hukum lah, macam-macam lah, apa itu KPK, BPK, PPATK, kehakiman, kejaksaan. Tapi kalau orang-orangnya masih jahiliyah, ditenono sampai kiamat kurang rong dino, gak akan ada perubahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu juga perlu dibuktikan dengan cara mencintai Allah, Rasulullah, termasuk mencintai agama. Di awal-awal perjuangan agama, Rasulullah itu menawarkan kepada para sahabatnya, halo,
Ini teman-teman panitia agar siap-siap kita memanfaatkan momen ini, membantu teman-teman untuk mentasarufkan sebagian rizkinya, dan ini merupakan harta sampeyan yang sesungguhnya yang ditasarufkan di jalan Allah. Saya arahkan dulu, jangan gerak dulu, nanti kita sama-sama istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala telah membeli kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya, diri pribadinya, dan harta benda kekayaannya dibeli Allah dengan surga. Saudaraku para jamaah, apa Allah membutuhkan kita? Apa Allah membutuhkan harta kita? Sama sekali enggak. Belas. Allah tidak membutuhkan diri kita. Allah tidak membutuhkan harta kita. Diri kita ini ciptaan Allah, harta kita ciptaan Allah, diri kita milik Allah, harta kita milik Allah. Allah tidak butuh itu semua. Lah maksudnya Allah kok iya ya, membeli orang mukmin, jiwa raganya dan hartanya dengan balasan surga. Artinya orang mukmin, orang beriman, jiwa raganya kepada Allah, menyerahkan hartanya kepada Allah, itu dibeli Allah dengan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyerahkan jiwanya kepada Allah itu artinya, awas jangan salah paham, itu bunuh diri, dikendal. Artinya menempatkan diri kita ini di jalan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhkannya dari hal-hal yang merupakan larangan Gusti Allah. Demikian pula menyerahkan harta di jalan Allah, mentasarufkan harta kita ini ke arah hal-hal yang diridhoi Allah, ke arah taat di jalan Allah, tidak diarahkan ke arah maksiat. Umumnya kita itu enggak ya, lek kanggo awake dhewe gak eman belas. Kalau untuk senang-senang nuruti nafsu sama sekali ndak eman, tapi kalau untuk di jalan Allah berat banget. Mas, konsentrasi ke aku, jangan konsentrasi ke kardus. Wis ora sing mikir, ha karduse kok samono gawet iki. Kok sih bro, aja mlaku sih. Halo. Halo. Kita itu kan begitu toh. Kalau diajak ke masjid berat, tapi kalau diajak ke dangdutan semangat. Misalnya Anda punya duit 200.000 misalnya, terus ditawari satu pertandingan sepak bola antara Persibo Bojonegoro melawan Real Madrid. Kok diguyu, ini namanya merendahkan bangsa sendiri. Merendahkan bangsa sendiri. Mestinya harus bangga dong kalau misalnya Bojonegoro punya klub sepak bola yang bisa tanding sama Real Madrid dan menang. Harus bangga dengan bangsa sendiri. Aku bilang Persibo Bojonegoro lawan Real Madrid kok guyu. Itu sama dengan merendahkan